Relokasi menjadi harapan baru bagi para pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung untuk merajut kembali kehidupan mereka di tanah terjanji. Namun sayangnya, harapan untuk memulai kehidupan yang baru memudar karena konflik lahan relokasi. Lalu siapa saja pihak-pihak yang bermain di belakang relokasi mandiri ini? Simak laporan berikut ini. Relokasi pengungsi adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani pengungsi Sinabung. Kebijakan relokasi pengungsi ini dilakukan terhadap warga di 7 desa yang berada di radius 5 km dari kawah Gunung Sinabung dengan total penduduk sejumlah 2.053 kepala keluarga. Selanjutnya, relokasi pengungsi Sinabung terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama, sebanyak 370 kepala keluarga, 1.212 jiwa yang berasal dari 3 desa yakni Desa Bakrah, Sukameriah, dan Simacem telah direlokasi ke Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Untuk mengetahui kondisi kehidupan pengungsi di tempat relokasi Siosar, kami pun melakukan penelusuran ke Desa Siosar. Di Desa Siosar ini pengungsi mendapatkan bantuan rumah dan lahan usaha tani dengan sistem pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kemen LHK. Memang yang dijanjikan pemerintah kalau dari segi infrastruktur memang sudah kita lihat sudah selesai, sudah siap, difasilitasi kita rumah, ada seperti yang di desa kita yang dulu. Meski relokasi pengungsi tahap pertama di Desa Siosar berlangsung lancar, namun dengan dalih belum keluarnya izin pinjam pakai lahan hutan produksi oleh Pemda Karo dari Kemen LHK, Pemda Karo menetapkan relokasi tahap kedua secara mandiri yang direncanakan berlokasi di Desa Lingga, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Relokasi mandiri ini sebagaimana kita bilang tadi bahwa ini masyarakat sendiri yang mencari lahannya. Pemerintah tidak terlibat untuk menentukan di mana tempatnya mereka tinggal. Faktanya, pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung di tempat pengungsian merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait relokasi mandiri. Iya bukan, sebenarnya itu kehendak pemerintah daerahnya itu yang relokasi mandiri ini, bukan keinginan masyarakat itu. Selain itu, pengungsi menilai keputusan rencana relokasi Siosar menjadi relokasi mandiri tahap kedua ke Desa Lingga diputuskan secara sepihak oleh Pemda Karo. Belum pernah pemerintah ngasih tahu masalah lahan cukup atau lahan pertanian atau tempat lokasi. Cuma tahunya kami dari Bapak Bupati diterapkan maka pengungsi Gunung Sinabung relokasi mandiri, gitu aja. Masalah di Desa Lingga untuk ditempatkan relokasi mandiri, saya juga tidak tahu. Jika dibandingkan dengan relokasi mandiri, relokasi di Siosar masih menjadi pilihan bagi pengungsi. Namun, harapan hidup layak di tempat relokasi Siosar bagi sebagian pengungsi masih sebatas mimpi. Siosar itu mantap lah, kalau gitu mau kami semua. Tapi nggak ada ditawarkan, kami masyarakat mau bilang apa. Kalau kami minta ke sana katanya hutannya nggak cukup gitu. Faktanya, ketersediaan lahan untuk pemukiman maupun bertani di Desa Siosar untuk relokasi tahap kedua masih mencukupi. Ketersediaan lahan di Siosar untuk saat ini 4 desanya pun cukup masih di Siosar, Zom. Baik dia perumahan dan permukimannya atau dengan lahan usaha taninya pun masih cukup. Ya, ini memang big question ya. Kenapa dipaksakan mandiri? Ini kan berlama-lama sebenarnya. Lambannya penanganan relokasi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung semakin menunjukkan buruknya tata kelola pemerintah dalam menangani pengungsi. Selain lamban, proses relokasi pengungsi juga terkesan berliku dan tidak transparan. Mulai dari perencanaan sampai proses relokasi berlangsung, pengungsi pun merasa terabaikan dan ditinggalkan oleh pemerintah. Karena nggak pernah terbuka antara pemerintah sama masyarakat, mau baik apa sekdesnya semua nggak pernah terbuka. Apalagi
Dana hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi relokasi mandiri yang mencapai 190 miliar rupiah sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat ke Pemda Karo sejak Desember tahun lalu. Setiap pengungsi akan mendapatkan dana 59,4 juta rupiah untuk rumah dan 50,6 juta rupiah untuk lahan pertanian. Dan dalam hal ini BNPB telah mengirimkan anggarannya memberikan bantuan untuk rehabilitasi, rekonstruksi atau membangunkan rumah di Lingga tadi sebesar 190,6 miliar rupiah. Peristiwa bentrokan yang terjadi antara warga desa Lingga dengan pengembang dan aparat kepolisian semakin menambah panjang daftar derita pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Buruknya tata kelola relokasi pengungsi semakin mengundang tanya akan perbaikan nasib bagi pengungsi di masa depan.